Ya, mohon izin Pak Said dan Pak Bakti. Ya, Pak sebentar Romi Pak. beserta. Pak, Oh siap. sebentar. Sebentar masih nelpon itu kapan beliau? Oh siap, siap Pak. Pak Bakti minta Iya, izin sebentar masih nelpon Pak kapan beliau. 3 sampai 5 menit. siap, siap Pak. Ketemu sama Ibu Kaban tadi. Diberi kesempatan untuk membacakan rancangan, bukan lagi rancangan ya, aktualisasinya pada masa habituasi. Waktunya singkat karena tidak langsung aja ke kegiatan dan tahapan kegiatannya. Disilahkan nih Kadek. Terima kasih atas waktunya sebelumnya. Assalamualaikum, Om Swastiastu, dan selamat pagi. Izinkan saya untuk share saya punya. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan saya punya hasil aktualisasi saya. Adapun judul yang saya angkat di sini adalah meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan IT, informasi teknologi di SMA Negeri 1 Pagimana. Nama saya Ikadek Romiarta dan saya guru prakarya di SMA Negeri 1 Pagimana. Adapun izinkan saya membacakan sedikit visi misi saya yang berkaitan dengan aktualisasi saya. Misi dari SMA Negeri 1 Pagimana yang keterkaitan di nomor 2 yaitu adalah mengedepankan pendidikan karakter dengan meningkatkan budi pekerti serta meningkatkan jiwa nasionalisme yang kuat dan bermartabat. Yang keempat dari visi SMA Negeri 1 Pagimana yaitu meningkatkan mutu pembelajaran dan standar ketuntasan kelulusan melalui kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan secara efektif, inovatif, variatif, dan kreatif. Untuk nilai-nilai yang terkandung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya hanya mengambil 3 yang sesuai dengan kegiatan aktualisasi saya. Yang pertama adalah terlibat aktif, pembelajaran, yang ketiga adalah kreatif dan inovatif. Pada isu yang saya angkat adalah kurangnya kemampuan guru dalam menggunakan IT, informasi teknologi di SMA Negeri 1 Pagimana. Sedangkan gagasan isunya adalah meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan IT, informasi teknologi di SMA Negeri 1 Pagimana. Adapun kegiatan saya terdiri dari 9 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu adalah melakukan konsultasi dengan mentor selaku kepala sekolah. Kegiatan ini keterkaitan nilai-nilai dasar provinsi PNS dengan agenda 3 yaitu adalah Wall of Government karena melakukan koordinasi dengan mentor. Adapun tahapan kegiatan yaitu menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan dengan mentor. Ini adalah saya pada saat menyiapkan outputnya, menyiapkan bahannya, sedangkan keterkaitan nilai-nilai dasar provinsi PNS-nya yaitu yang pertama ada dari akuntabelnya adalah adanya transparansi, kejelasan, yang tentunya juga nasionalisme ketuhanan, sedangkan anti korupsinya adalah mandiri. Untuk tahapan yang kedua, melakukan bimbingan dengan mentor selaku kepala sekolah serta meminta izin dan saran mencatat hasil dari pertemuan tersebut. Output yang saya dapatkan adalah berupa surat persetujuan dari mentor. Sedangkan untuk nilai-nilai dari dasar provinsi PNS yaitu adalah ada kepemimpinan pada akuntabel, transparansi, kejelasan, dan untuk nasionalisme ada ketuhanan, kerakyatan, keadilan, untuk etika publik, terbuka, sopan, bersikap hormat, sedangkan untuk komitmen mutunya ada bekerja dengan komitmen mutu. Selanjutnya,
Yang ketiga adalah tahapan kegiatan mencatat hasil pertemuan dengan mentor selaku kepala sekolah. Adapun analisis dampak dari kegiatan ini jika kegiatan konsultasi dengan mentor ini tidak dilakukan, maka kegiatan aktualisasi tidak dapat terlaksana karena tidak mendapatkan izin berupa surat persetujuan untuk melaksanakan kegiatan dari kepala sekolah atau mentor. Untuk kegiatan kedua, untuk kedua saya hanya membacakan sub pokoknya saja, yaitu kegiatannya yaitu melakukan koordinasi dengan kepala lab komputer. Untuk ketiga, melakukan koordinasi dengan rekan guru yang paham IT yang saya ajak bekerja sama di sini. Untuk keempat, melakukan rapat koordinasi dengan rekan guru yang akan diberikan pelatihan. Untuk kelima, tentunya saya membuat rancangan pelaksanaan. Yang keenam, membuat media pembelajaran. Untuk inti kegiatan ada pada bagian ketujuh ini. Pada kegiatan yaitu melaksanakan pelatihan langsung di lab komputer berkaitan dengan email, yaitu akun belajar ID. Yang kedua itu Drive. Yang ketiga adalah Google Form. Dan yang selanjutnya ada YouTube. Sedangkan kegiatan ini keterkaitan dengan nilai-nilai dasar profesi PNS agenda 3, yaitu adalah manajemen ASN. Karena melaksanakan kegiatan dengan melakukan komunikasi yang beretika serta melakukan kolaborasi dengan profesi. Selanjutnya, pelayanan publik untuk agenda 3-nya. Melakukan pelayanan, memberikan pelatihan pada hal ini. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama, membuka kegiatan diawali dengan berdoa. Hal ini berkaitan dengan nasionalisme, keterkaitan nilai-nilai provinsi PNS agenda 2, yaitu nasionalisme di mana selalu berdoa setiap mengawali kegiatan. Tahapan yang selanjutnya memperkenalkan serta menjelaskan Google, di antaranya email. Di sini email yang saya gunakan adalah akun belajar ID dari kementerian. Selanjutnya ada Drive, Google Form, dan YouTube. Yang ketiga, melakukan praktek langsung menggunakan email. Yang keempat, melakukan praktek langsung menggunakan Google Drive. Yang kelima, melakukan praktek langsung membuat Google Form. Dan yang keenam, dapat membuat channel YouTube sebagai media pembelajaran online. Output yang saya dapatkan di sini, yang pertama, yaitu adalah kehadiran dari rekan-rekan guru. Di samping itu, pembukaan pada kegiatan saya ini dibuka langsung oleh Kacabdis Wilayah 5. Analisis dampaknya, jika pelatihan ini tidak dilaksanakan, maka proses pembelajaran daring akan terhambat dan tidak efektif dengan keterbatasan rekan guru dalam menggunakan IT. Untuk kegiatan ke-8 yaitu mengimplementasikannya hasil pelatihan kepada siswa. Dari gurunya ini sudah diberikan pelatihan, selanjutnya diimplementasikan kepada siswanya. Keterkaitan nilai dasar provinsi PNS agenda 3 yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Tahapannya terbagi atas 3. Yang pertama adalah memastikan jadwal ujian. Yang kedua adalah melakukan pengiriman soal dan absensi di Google Form kepada siswanya. Sedangkan yang ketiga, melakukan koordinasi kepada rekan-rekan guru yang telah melakukan ujian yang berupa hasil atau output yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu ada jadwal ujian. Yang kedua adalah pengiriman berupa bukti soal melalui link. Yang ketiga adalah hasilnya dari rekan-rekan guru yang telah memberikan ujian itu, dan ini timbal balik dari siswanya.
Analisis dampaknya, jika kegiatan proses implementasi hasil pelatihan tidak direalisasikan kepada siswa, maka tidak akan mengetahui keberhasilan dari proses pelatihan ini. Dengan mengimplementasikan hasil kepada siswa, maka guru yang menjadi peserta pelatihan dianggap berhasil dalam proses pelatihan. Untuk kegiatan yang terakhir, yaitu menyusun laporan hasil kegiatan, dan hal ini diperlihatkan kepada mentor. Keterkaitan nilai-nilai agenda 3-nya yaitu adalah Wall of Government, melakukan koordinasi kepada mentor atau Kepsek. Tahapannya mulai dari menyusun, memperlihatkan hasil yang dievaluasi, serta meminta dukungan di sini untuk penguatan yang telah saya lakukan. Analisis dampaknya, jika kegiatan menyusun dan memperlihatkan hasil evaluasi serta mengenai penyusunan laporan hasil kegiatan tidak dilaksanakan, maka kegiatan ini tidak dapat diukur keberhasilannya dengan tidak adanya komunikasi serta konsultasi dengan mentor. Maka hasil kegiatan ini tidak dapat diketahui oleh mentor serta tidak mendapatkan penguatan dan aksi tindak lanjut yang tidak bisa dilaksanakan, selain bisa menjadi hambatan ketika ujian pada saat ini. Ini jadwal sesuai dengan yang saya laksanakan di lapangan dari kegiatan 9 kegiatan ini. Kesimpulannya, berdasarkan kegiatan aktualisasi yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar rekan guru sebagai peserta pelatihan IT, informasi teknologi telah mampu menggunakan email. Email di sini merupakan akun belajar ID yang dari Kemendikbud. Yang kedua, mampu menggunakan Drive, Google Form, dan YouTube. Dengan kemampuan dalam menggunakan IT, informasi teknologi, rekan guru akan lebih mudah dalam proses belajar mengajar dengan memanfaatkan teknologi, apalagi di masa COVID-19 ini atau pandemi. Hal ini membuktikan optimalnya pelatihan IT yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pagimana. Untuk selanjutnya adalah rencana tindak lanjut atau rencana saya untuk dilakukan. Dengan yang pertama yaitu dengan diterapkannya pelatihan IT ini diharapkan ke depannya rekan guru yang mengikuti pelatihan mampu menggunakan IT untuk menunjang proses pembelajaran. Yang kedua, hasil pencapaian yang diperoleh kegiatan terlaksana bisa diterapkan secara berkelanjutan. Tentu untuk yang lebih baik daripada yang telah dilakukan dengan dukungan oleh mentor. Yang selanjutnya rencana saya adalah membuat pelatihan menu mata pelajaran yang diakses dalam satu pintu dengan satu link dan membuat pelatihan berkaitan dengan pengolahan hasil nilai dari Google Form dan nilai ini secara otomatis dapat diolah. Yang keempat, mensosialisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS kepada seluruh PNS di SMA Negeri 1 Pagimana dengan maksud untuk merubah mindset para pegawai bahwa profesi ASN adalah pelayan masyarakat, bukan dilayani, melainkan melayani sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas kinerjanya. Sekian dan terima kasih yang saya bisa laporkan. Iya, baik. Terima kasih IKD atas sajiannya. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Mentor untuk memberikan penguatan terkait dengan apa yang telah disajikan oleh Saudara IKD. Waktu dan kesempatan disilahkan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Kurang keras, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
apa yang dilakukan saya. Izin Pak, suaranya kurang jelas Pak. Mohon Oh, iya. barangkali Saya sementara. keluar dulu. Oh ya Pak. Tidak. Saya keluar dulu. Oke Pak. Maskernya barangkali diturunkan sedikit supaya bisa. Kayaknya lagi ada kegiatan kayaknya. Ya Pak, ada kegiatan dari Wakil Gubernur Pak, sosialisasi di Luwuk Pak, Banggai dengan Iya. BP3. Tunggu dulu Pak. Saya sudah di luar ini. Oke siap Pak. terima Terima kasih Pak. Tadi tidak boleh besar suasana dulu di depan. Oh, Iya, iya. Iya, saya sudah di luar ini. Ya, Saya sebagai mentor atau kepala sekolah tempatnya Pak IKD Romi dan Renaldo sangat mendukung apa yang sudah dilakukannya, terutama dalam meningkatkan kemampuan tenaga pendidik di sekolah saya, yaitu dengan mengadakan pelatihan IT. Dan saya sudah sampaikan ke saya punya guru, yaitu Pak Kade Romi, bahwa apa yang kamu butuhkan, saya selalu siap membantu. Baik dari segi prasarana, IT, saya silakan ke lab komputer dan WiFi serta fasilitas yang lain. Selama itu dibutuhkan, saya selaku kepala sekolah, dalam hal ini mentor, selalu mendukungnya demi meningkatkan mutu pendidikan, terutama di SMA Negeri 1 Pagimana. Pada umumnya di Sulawesi Tengah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Pak. Yang jelas, apa yang walaupun sudah selesai nanti pelatihan, masih butuh apa yang harus dia lakukan, saya selalu siap membantu. Iya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mentor atas dukungan dan masukan positif terkait dengan apa yang telah disajikan oleh Pak IKD dan Yarta. Untuk selanjutnya kami memberi kesempatan kepada Bapak penguji untuk memberikan masukan saran terkait dengan apa yang telah disajikan oleh Pak IKD dan diperkuat oleh Bapak mentornya. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak penguji. Disilahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Iya, yang saya hormati Bapak Coach, yang saya hormati Bapak Mentor, yang saya hormati Pak Kadek sebagai peserta, dan rekan-rekan host BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kehadiran Bapak Mentor, Pak Kepala Sekolah, walaupun di tengah kesibukannya masih sempat ikut dalam kegiatan aktualisasi, ujian aktualisasi ini, dan tentunya ini sangat diharapkan. Dan juga dorongan dan dukungan dari Pak Mentor sangat besar terhadap Pak Kadek. Ini menjadi hal positif tadi seperti yang disampaikan Pak Coach untuk Pak Kadek ke depannya untuk menambah atau memberikan wawasan baru kepada teman-teman maupun kepada siswa di sekolahnya. Baik, terima kasih Pak Mentor. Untuk Pak Kadek ada beberapa ya masukan dan saran terkait perbaikan. Siapa? Tadi sudah dijelaskan mengenai kegiatannya dan tahapan-tahapannya. Apa kendala Pak Kadek selama kegiatan aktualisasi ini Pak Kadek? Untuk kendalanya Pak, kemarin sebenarnya untuk di tahapan ke-8 itu adalah kita mengimplementasikan hasil pelatihannya saya dalam bentuk menu. Menu itu sebenarnya harus diimplementasikan. Itu kan menu, saya buat menu satu pintu oleh guru mapelnya Pak ya. Jadi ada absen, materi, setelah materi itu ada ujiannya. Tapi karena keadaannya pada saat saya setelah selesai ujian, setelah selesai pelatihan itu sudah ujian. Jadi yang hanya bisa diimplementasikan hanya ujiannya Pak. Seperti itu Pak. Baik.
Itu ya. Tapi memang sudah ada solusinya, Pak ya. Iya, Pak. Ya, baik. Kemudian untuk laporan, penulisan laporan ada beberapa ini termasuk di kegiatan Anda ini. Tapi sebelum kita masuk kegiatan sampai ke kegiatan, saya mulai dari halaman depan dulu ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Dari lembar yang ditandatangani oleh coach, mentor, dan penguji itu adalah lembar pengesahan ya, Pak Kadek. Iya, Pak. Nanti diganti itu. Jadi di situ ada lembar pengesahan. Di bawah kata lembar pengesahan itu ada evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Ya. Bukan lagi rancangan ya, ini masih rancangan Pak Kadek ini. Oh ya Pak, kemarin dirubah. Ini masih rancangan di sini. Jadi sudah evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Kemudian di judul rancangan aktualisasi juga dihilangkan rancangannya. Jadi judul aktualisasi saja ya. Iya Pak. Pak Kadek itu baru halaman depan itu. Kemudian di sini di lembar pengesahan yang tanda tangan lembar pengesahan adalah coach sebelah kiri, penguji sebelah kanan, dan di bawah mengetahui kepala badan. Ya. Jadi yang mengetahui di bawah adalah Ibu Dr. Ana Novalina, ya, MM, selaku Kepala Badan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian ya, untuk di yang lain sudah diperbaiki ya. Iya Pak. Sudah diperbaiki, walaupun ada kelebihan dalam perbaikan. Tambahan sedikit Pak, karena kemarin dia ragu sehingga dia isi. Tapi dijelaskan sudah tadi, alhamdulillah penjelasannya sudah mantap untuk penguatan terkait dengan apa. Ya, tapi intinya adalah kegiatannya terlaksana ya. Iya Pak, sangat. Kegiatannya dapat dilaksanakan. Di sini saya lebih fokus kepada ini ya. Di sini saya lihat pertahapan sudah bagus sebenarnya. Pertahapan sudah dilengkapi dengan bukti-bukti dokumentasi kegiatannya. Tapi sebenarnya penjelasan tadi, analisis dampak, kemudian deskripsi tentang aneka itu seharusnya pertahapan Pak Kadek ya. Oh. Bukan dipisah seperti yang di bawah itu. Bukan ditaruh di bawah, dijelaskan secara terpisah dari tahapannya. Justru itu tidak menggambarkan mana yang tahapan 1, mana tahapan 2, mana tahapan 3. Akhirnya tidak tergambar di situ. Ya. Jadi Pak Kadek, dalam setiap tahapan itu isinya itu deskripsi kegiatannya, tahapan kegiatannya, kemudian deskripsi nilai anekanya, kemudian analisis dampak. Itu dalam satu tahapan itu. Pertahapan berarti Pak ya? Ya, analisis dampaknya pertahapan. Ya, Aneka Pak Kadek. Ini saya lihat Anda taruh di bawah ini, Anda simpulkan jadi satu ini. Iya. Saya sudah membenarkan, tetapi kebenaran ada sama dia yang lebih mengetahui. Dia bilang saya jelaskan Pak. Oke, silakan. Ya, nanti buat begitu Pak Kadek ya, nanti dirubah. Dan ini berlaku untuk semua kegiatannya dan tahapannya. Oke, siap Pak. Baiknya sebenarnya tanggal pelaksanaan ini sesuai dengan tahapan yang Pak Kadek angkat. Jadi bukan di kegiatannya, ya. Jadi tahapannya, karena tahapannya itu yang bercerita. Jadi pelaksanaannya itu sesuai tanggal pelaksanaannya itu. Kalau memang pelaksanaan kegiatan itu 1 hari, berarti tanggalnya sama, tapi tidak apa-apa. Tapi baiknya ditaruh tanggal ya. Iya, Pak. Pelaksanaan tahapannya. Karena yang diceritakan itu adalah tahapannya, bukan kegiatannya. Iya, Pak. Kemudian Pak Kadek, setelah berakhir satu kegiatan dideskripsikan, itu ada penjelasan tentang hubungan antara kegiatan 3 dengan agenda 3. Hubungan antara kegiatan dengan agenda 3 seperti yang ada di tabel itu, di tabel rancangan itu ada kolom 67 itu harus dijelaskan. Ya. Yang pertama yang dijelaskan itu hubungan kegiatan itu dengan agenda 3, ya.
Kemudian yang kedua dijelaskan adalah kontribusi terhadap visi misi, dideskripsikan. Kemudian yang ketiga itu penguatan nilai organisasi itu, ya. Ya. Itu ada di setiap akhir kegiatan, ya. Jadi tahapan dulu, selesai tahapannya itu yang ada di akhirnya, ya, di akhir kegiatan. Jadi hubungan dengan agenda 3, kontribusi terhadap visi misi, kemudian penguatan nilai organisasi. Ya, Pak Kadek? Berarti untuk setiap tahapan itu ada nilai penguatan misi-misi dan nilai-nilai organisasi, Pak. Per tahapan atau per kegiatan, Pak? Per kegiatan. Oh, kalau saya punya itu kan memang per kegiatan saya buat itu, Pak. Nilai-nilai organisasi tadi? Misi, iya. Visi misinya itu saya sudah buat di sana, Pak. Coba setelah analisis dampak itu setelah nilai-nilai dasar profesi ASN itu di bawahnya ada ini, Pak, yang bagian D dan E. Penguatan nilai organisasi. Iya, Pak. Itu per tahapan per kegiatan saya buat, Pak. Per kegiatan ya? Iya, Pak. Cuma memang nilai dasar profesi itu saya buat per kegiatan juga, tidak per tahapan. Oh iya, betul. Nah. Berarti itu dirubah ya? Iya, Pak. Cuma per tahap ini ya nilai-nilai. Nilai-nilainya dipindah kembali. Iya, Pak. Ya? Siap. Kemudian kontribusi terhadap kegiatan dengan agenda 3 itu ditambahkan juga satu ya di akhir kegiatan. Iya, Pak. Sebelum agenda 3, Pak, itu saya isi di paling bawah dari setiap kegiatan, Pak. Itu saya ada isi juga, Pak. Cuma dia tidak saya jadikan subpokok. Cuma bagian dia, Pak. Itu ada di bagian mananya? Kalau kegiatan pertama di bagian? Di atas analisis dampak itu, Pak. Saya buat. Itu peran dan kedudukan ASN. Izin Pak, saya berikan sedikit penjelasan terkait dengan penempatan apa yang Bapak harapkan tadi. Iya. Penguji. Ya, jadi ini beda pengampu agenda, penyampaiannya seperti itu, ya. Sementara kami yang coaching, kami inginkan ketika ada kegiatan yang dituangkan di situ, dia harus betul-betul terkait dengan agenda 3, ya. Misalnya koordinasi konsultasi dengan mentor, keterkaitan agenda 3 ada pada WOG, World of Government. Tetapi pada pengampu yang menyampaikan di agenda 2 untuk ketepatan tempatnya itu berbeda. Makanya mereka taruh kegiatan, dia punya kegiatan untuk keterkaitan nilai agenda 3 itu ada di bawah, Pak. Ini yang diskomunikasi untuk penyampaian. Tetapi ketika tahu seperti ini, kan kemarin mohon maaf kalau saya ada di suara yang ingin ditaruh saja itu kegiatan untuk keterkaitan agenda 3 meski dibawa tetapi ada di kolom 5, tetap ada di kolom 5 sehingga mereka tetap mengambil satu penulisan seperti itu. Tetapi saya kemarin saya sudah jelaskan bahwa untuk keterkaitan kegiatan agenda 3 itu harus betul-betul sejajar dia supaya terbaca, ketika dibaca diketahui bahwa oh iya sudah menempatkan kegiatan itu pada agenda 3 yaitu World of Government sama pelayanan publik dan manajemen ASN. Jadi setiap kegiatan itu, tapi mereka tetap menuangkan itu kayak seperti IKD sudah saya sampaikan, tetapi dia tidak rubah itu karena dia pikir nanti saya jelaskan. Nah ini penjelasannya seperti ini dan saya jelaskan seperti ini yang saya inginkan, Pak. Jadi itu cuma diskomunikasi, tapi tinggal Pak penguji yang akan memberikan masukan kepada mereka mana yang sebenarnya mesti harus mereka tuangkan supaya kami ini bisa paham untuk dipahami. Ya gitu. Baik. Terima kasih penjelasannya Pak Coach. Iya. Jadi begitu ya. Jadi barangkali ini ditambah judul ya. Dikasih judul besarnya ini peran kedudukan ASN ini apa keterkaitannya, dikasih judul kayak seperti yang lain di bawahnya analisis dampak dan lain sebagainya. Jadi itu hanya memang berada di setiap akhir kegiatan. Jadi berarti tinggal dipindahkan saja nilai-nilai anekanya dan analisis dampaknya pada setiap tahapan. Siapa? Baik. Terus kemudian lampiran ya? Iya Pak. Jadi lampiran dari, saya minta lampiran yang asli Pak Kadek ya?
karena ini adalah tahapan pembuktian dalam artian lampiran asli itu walaupun di-scan, tapi janganlah dikecilkan ya. Janganlah dikecil. Oh iya Pak. Sesuaikan dengan bentuk aslinya supaya terbaca. Karena ada beberapa ini lampiran yang tidak terbaca. Ya. Pecah ya Pak. Jadi tidak begitu nampak karena memang di-scan dan dikecilkan. Ya. Iya Pak. Jadi Siapa? saya minta lampirannya dibuat seperti aslinya ya. Seperti Ya, aslinya. Kemudian lampiran dibuat sesuai dengan tahapan kegiatan ya. Jadi dipisahkan dia. Jadi dibuat juga pembatas antara kegiatan ya. Yang pertama dibuat pembatas antar kegiatan, kemudian lampiran dibuat sesuai dengan kegiatan dan tahapannya. Ya. Iya, Pak. Dibuat lampiran sesuai dengan kegiatan dan tahapannya. Jadi harus ada diketahui ini tahapan apa ini. Lampiran ini untuk tahapan apa? Memang sudah Anda jelaskan di sini, cuma belum terpisah-pisah dia. Batasan ya. Iya, tidak ada batasannya dia. Tidak ada batasan per kegiatan dan suratnya juga terlalu kecil. Ya, ya Pak. Maaf. Iya, dia pikir begini Pak, mungkin karena terlalu banyak kegiatannya sampai 9. Jangan mau untuk menghemat situasi dan dia kasih kecil. Saya bilang nah, mesti harus kasih terlihat lah apa saya yang jangan kecil ya, karena ini sudah tahap aktualisasi adalah menampilkan bukti. Jadi bukti sebenarnya adalah bukti yang asli sebenarnya. Kalau kita hard copy itu sebenarnya ditampilkan bukti yang asli, bukan hasil scan ya. Itu sebenarnya bukti semua. Apapun hasil dari aktualisasi ini harus ada buktinya. Iya. Nah, bukti itu yang ditaruh di lampiran. Oh iya, sebelum kita terlalu jauh, ini kegiatan 9 kenapa cuma 1 Pak Kadek? Padahal kemarin itu saya arahkan untuk dirubah sebenarnya tahapannya. Dirubah 2 tahapan terakhir itu ke 8 jadi 2 tahapan. Kenapa bisa hilang 2 malah tinggal 1 akhirnya ini Pak Kadek? Tinggal penyesuaian dia Pak. Dengan jadi ini tidak bisa disebut kegiatan karena cuma memiliki satu tahapan. Iya. Dan kegiatan itu minimal dia ada 3 tahapan. Ya, satu kegiatan itu minimal ada 3 tahapan dalamnya. Baru disebut sebuah kegiatan. Kalau cuma 1 tidak dianggap sebuah kegiatan dia. Jadi daripada Pak Kadek tambahkan lagi kegiatan. Tahapannya. Tahapan. Yang pada dasarnya ini sudah terlaksana semua ini. Iya Pak, sudah terlaksana. Kadek mau tambahkan lagi. Jadi kegiatan 9 ini diangkat ke kegiatan 8. Iya Pak. Ya, tahapannya. Tahapannya dimasukkan di kegiatan ke-8. Ya. Jadi yang ada hanya 8 tahapan ya. Iya Pak. 8 tahapan. Nanti dirubah di bab 3-nya saja. Iya Pak. Dirubah di bab 3-nya saja. Jadi berarti hanya ada 8 kegiatan. Ya. 8 kegiatan. Ya, 8 kegiatan. Jadi itu ya, tahapannya dibuat asli seperti aslinya. Apabila dia berbunyi apabila tahapannya berbunyi mencatat hasil pertemuan, berarti catatan hasil pertemuan itu yang dilampirkan. Ya? Iya, Pak. Bukan fotonya saja ya, bukan foto orangnya, tapi catatan hasilnya itu yang dilampirkan. Karena menyesuaikan dengan tahapannya. Jadi apapun tahapannya bicara, itu yang harus dilampirkan. Iya. Seperti minta dokumen, membuat dokumen, berarti dokumennya yang harus dilampirkan. Dilampirkan ya? Begitu, ya, paham sudah Pak Kadek ya? Paham Pak. Ya, baik. Barangkali kalau untuk lembar konsultasi bagaimana Pak Kadek? Tidak ada? Lembar konsultasi kepada mentor? Oh iya, saya lupa Pak. Ada dibuat atau tidak? Belum ada saya buat Pak. Tapi saya tetap melakukan koordinasi itu Pak. Oh, tetap, itu sudah ya. Tadi penjelasannya Pak Penguji. Ya. Karena mereka memasukkan di Kolabjar setiap minggu, sehingga itu yang menjadi catatan kami untuk memberikan penguatan terkait dengan apa yang sudah dimasukkan mereka ke Kolabjar. Ya. Jadi, tapi Pak Kadek konsultasi kan? Ya tetap Pak, ada Pak. Biasa saya hubungi Pak Said juga Pak Kepsek. Paling rajin berkonsultasi beliau. Jadi baik. Masukan saya selalu saya tuliskan di Kolabjar itu ada di keterangan penulisan coach.
saya tuliskan di situ lanjut sesuai dengan apa yang telah kita sepakati. Kadang-kadang yang disepakati ini mereka baca karena mereka yang pikir lebih tahu dengan apa yang mereka tulis, apa yang mereka mau ingin sampaikan, sehingga apa yang kami inginkan itu selalu terabai, Pak Penguji. Tetapi alhamdulillah ketika penjelasan itu kita konekkan dengan apa yang mereka harus tulis dan apa yang mereka harus sampaikan, alhamdulillah bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti itu kira-kira Pak Penguji. Baik, terima kasih. Intinya sudah penjelasan dari coach dan mentornya bahwa memang melakukan konsultasi ya. Ya. Walaupun tidak dapat dibuktikan secara real, karena memang banyak bentuk konsultasi dalam bentuk Zoom ya. Daring. Jadi memang sulit untuk membuktikan walaupun hanya dengan foto juga. Saya malah kemarin Pak minta mereka screenshot itu apa yang saya sampaikan supaya bisa jadi bukti bahwa benar mereka itu konsul dengan kami sebagai coach. Kalau itu fotonya ada, Pak. Ada foto. Ada memang sebagian melampirkan foto, ada yang tidak juga. Iya. Biasa tidak. Bisa dilampirkan kalau memang ada screenshotnya. Oh, siap. Jadi begitu Pak Kadek ya, per kegiatan dan pertahapan lampirannya. Iya. Barangkali itu saja masukan dari saya. Sukses untuk Pak Kadek. Dilanjutkan lagi rencana tindak lanjutnya ditindaklanjuti ya. Iya Pak, siap. Ditindaklanjuti, dan itu harapan dari kami juga ada tindak lanjut dari kegiatan ini. Bukan hanya berakhir pada tahap ujian aktualisasi ya. Iya Pak. Baik Pak Kadek, terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Mentor ada kesempatannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Iya. Baik, terima kasih Pak Penguji atas masukan dan saran-saran kepada IKD dan Pak Mentor. Terima kasih Pak Mentor telah bersedia untuk memberikan dukungan yang penuh terkait dengan apa yang telah disajikan dan kita sudah dengarkan bersama. Ya, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Anca. Ya, terima kasih Pak Said, terima kasih Pak Bakti selaku penguji, terima kasih juga kepada Pak Mentor, Pak Mahmud. Baik, mungkin selanjutnya kita lanjut ke peserta yang lain, yang selanjutnya kepada Pak IKD Kroni beserta mentor. Pak Edward sudah masuk belum Pak? Sudah masuk Pak Said.